warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa belajar secara langsung di dalam kelas. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Tak lupa pula kita senantiasa kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa anak-anakku pahami dengan baik. Berdoa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku pasti pernah melihat kupu-kupu yang hinggap pada tanaman bunga. Kupu-kupu yang hinggap pada tanaman bunga membantu penyerbukan pada bunga. Tumbuhan memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Begitu pula manusia membutuhkan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Pernahkah anak-anakku berpikir, apa jadinya jika kupu-kupu tidak membantu penyerbukan bunga? Ataukah apa jadinya jika air dan sumber makanan tidak ada di muka bumi ini? Pastinya kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi ini akan terganggu. Hal ini menunjukkan adanya saling interaksi antara satu organisme dengan organisme yang lain. Untuk lebih memahami tentang interaksi antara makhluk hidup, Ibu harapkan anak-anakku menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Baik anak-anakku, kita mulai pembahasan materi bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelumnya, kita lihat dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah materi ini selesai, yaitu peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian lingkungan, 2. Membedakan komponen biotik dan komponen abiotik pada suatu lingkungan, 3. Menyebutkan komponen-komponen lingkungan berdasarkan fungsinya, 4. Menjelaskan pengertian interaksi, 5. Membedakan simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, 6. Menjelaskan perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Sebelum membahas tentang interaksi antar makhluk hidup, kita lihat dulu tentang konsep lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu tersebut merupakan suatu sistem yang kompleks sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Di dalam suatu lingkungan terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad planet. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, batu, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya, komponen lingkungan dibedakan menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer, serta ada sumber energi. Yang berperan sebagai produsen di sini adalah organisme atau spesies yang mampu menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain, yaitu manusia dan semua jenis hewan. Yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini biasanya berupa jamur atau bakteri. Yang keempat, sumber energi adalah matahari. B. Bentuk pola interaksi. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi dapat terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, dan dapat pula terjadi interaksi antara komponen biotik
dengan komponen biotik. 1. Peristiwa makan dan dimakan. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan maupun melalui bentuk hidup bersama. Peristiwa makan dan dimakan dapat berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, maupun piramida makanan. Kita lihat rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam proses makan-memakan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Rantai makanan selalu dimulai dari tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen. Kemudian tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Jika konsumen tersebut sudah mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai. Jadi pengurai di sini mendapatkan sumber energi dari produsen dan konsumen yang telah mati. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan berbeda dengan rantai makanan. Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan memiliki beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Jaring-jaring makanan dapat diurai menjadi sejumlah rantai makanan yang menyusun. Kita lihat contohnya. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan pada suatu lingkungan. Rantai makanan yang bisa terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut adalah yaitu 1. Tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung elang. Kedua, tumbuhan dimakan oleh kelinci dan kelinci dimakan oleh rubah. 3. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. 4. Tumbuhan dimakan oleh burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan oleh rubah. 5. Tumbuhan dimakan oleh serangga herbivora, serangga herbivora dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Serta masih banyak lagi rantai makanan yang bisa terbentuk pada suatu jaring-jaring makanan ini. 2. Simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada beberapa jenis simbiosis, yaitu 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan keduanya. Contohnya, lebah dengan bunga, kerbau dengan burung jalak. Dan masih banyak lagi simbiosis mutualisme yang biasa terjadi di dalam suatu lingkungan. Kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang menguntungkan satu pihak, tetapi pihak yang lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya, ikan badut dengan anemon. 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak diuntungkan. Contohnya, tali putri dengan tumbuhan inannya, atau benalu dengan tumbuhan yang ditumpanginya. C. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanannya, organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof yaitu organisme yang dapat membuat atau memproduksi makanan sendiri. Contohnya, semua jenis tumbuhan dan beberapa jenis bakteri. Sedangkan organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak dapat membuat atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri, seperti semua jenis hewan,
jamur, dan bakteri. Demikianlah tadi pembahasan tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, silahkan anak-anakku kerjakan latihan soal pada LKPD yang sudah dibagikan. Sebagai kesimpulan, pada pembahasan kita kali ini, yaitu 1. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. 2. Lingkungan terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. 3. Berdasarkan fungsinya, lingkungan terbagi atas 4, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan sumber energi. 4. Interaksi adalah segala pola hubungan timbal balik antara organisme dengan komponen di sekitarnya. 5. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Jenis simbiosis antara lain mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. 6. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.